Halo, berjumpa lagi dengan saya Dusanto. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan tips dan trik sambil kita uji coba sendiri ya. Di sini saya punya tank baru ukuran 100 kali 40 dan beberapa ikan baru. Kemarin cuman 3 ekor pakai tank yang di sana, cuman 3 ekor. Enggak ding, kemarin ada 5 ekor. Terus saya tambahi 17 ekor baby oranda, mix oranda sama mutiara sama blackmore atau kokilowo. Dan di sini bisa dibilang filternya juga saya pindah di sini, tapi airnya tuh menjadi keruh, bukan keruh sih, ini bahasa nganunya tuh berkabut. Bisa dilihat dari sini pun udah kelihatan sedikit berkabut ya. Nah, padahal saya media filternya tuh tidak saya cuci, cuman saya ganti busanya aja. Media filter kayak yang biologinya tidak saya cuci, tetapi airnya dia berkabut, tidak langsung bening. Mungkin karena volume airnya beda atau bakteri-bakterinya kurang banyak ya, ini saya kurang tahu juga. Nah, mari kita lihat ke penampakan dari samping. Nah, apabila dari samping berkabutnya tuh sangat kelihatan banget ya teman-teman, sangat terlihat. Untuk dari depan dia tidak terlalu terlihat. Nah, untuk kalian yang mulai kasih sedikit tips dari pengalaman saya yang udah beberapa bulan memelihara ikan koi ini di tank yang lama. Itu dulu kan awal-awal saya menggunakan media filter itu masih baru ya, baru beli. Kalau ini kan udah bisa dibilang sangat lama dan bakterinya udah ada. Untuk kalian yang baru memelihara, untuk air berkabut seperti ini sebenarnya ada beberapa cara yang saya ketahui. Cara pertama yang saya ketahui itu sebelum kalian memasukkan ikan, kalian bisa nyalakan filter selama 1 atau 2 hari terlebih dahulu sebelum dimasukkan ikan, dengan memberikan bakteri starter teman-teman. Di toko peralatan ikan banyak, cuman seplastik kecil, nanti saya kasih gambarnya. Itu bisa kalian beri bakteri starter itu untuk memunculkan bakteri-bakteri yang ada. Jadi bisa dibilang nanti ketika ikan dimasukkan tuh bakterinya udah ada teman-teman, udah siap. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kalian udah ya ada kalau bisa sih ikannya belum dimasukkan lagi ya teman-teman. Cara kedua, kalian bisa pakai obat penjernih air. Kalau yang tadi kan bakteri starter untuk memunculkan bakteri. Kalau yang kedua ini untuk menjernihkan air, ada obatnya, tapi saya lupa namanya. Nanti saya kasih gambarnya di atas, saya kasih tunjukkan gambarnya itu. Nah, itu kalian bisa masukkan sesuai takaran aja ke tanknya ini, ke airnya. Tapi alangkah baiknya sih ikannya nggak masuk, soalnya kalau ikannya masuk sih nggak apa-apa sebenarnya, tapi cuman kalau bisa dibilang kalau overdosis nanti ikannya bisa bahasa nganunya tuh bisa mabok, jadi lemes semua ikannya. Nah, untuk cara yang ketiga itu bisa kalian diamkan saja seperti ini, dengan kalian melakukan water change mungkin sekitar 30% setiap
bisa dibilang 1 minggu 2 kali lah untuk awal-awal supaya air jernih. Atau kalau tidak kalian diamkan seperti ini saja. Dengan sendirinya nanti kan kotoran-kotoran akan tersedot ke filter. Tapi itu bisa dibilang untuk bakterinya tumbuh itu agak lama teman-teman. Mungkin sekitar paling cepat ya 1 minggu. Tapi kalau belum muncul juga atau mungkin volume airnya banyak, dia bisa mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan air kalian baru jernih teman-teman, dengan rutin melakukan water change juga begitu. Nah, untuk yang saya sedang lakukan di sini, saya tanpa melakukan water change ya teman-teman. Mungkin besok-besok saya akan coba melakukan water change sekitar 30%, untuk coba, karena ini saya baru pertama kali pakai tank yang besar kayak gini dengan filter yang bisa dibilang sangat kecil. Ini usia tank ini dengan isi ikan mungkin sekitar hampir 1 minggu teman, baru hampir 1 minggu, dan bisa dilihat seperti tadi tanknya masih berkabut, sangat berkabut. Dan mungkin ini bakal kedepannya saya lakukan water change sekitar 30%. Nanti apabila jernih akan saya update lagi di video selanjutnya. Oh ya, ini saya mau menunjukkan sedikit filter saya yang menggunakan media filter yang kemarin tanpa saya bersihkan. Ya, ini yang bagian atas saya menggunakan ini kaos kaki, lalu apa namanya ya, biofoam sama di sini ada busa yang putih itu. Untuk filter mekanik full di sini. Lalu di bawahnya di sini ada bioring dan apa namanya, untuk biologinya ada bioring dan kimianya ada arang aktif atau karbon aktif di tengah-tengah sini, dan semuanya terendam air. Karena saya setting seperti ini, saya beri sekat agar dia terendam air. Ini filternya yang apa namanya, biologi, tidak saya bersihkan nih, masih kotor. Yang di dalam sini mungkin lebih kotor lagi, karena dari sini pasti ada kotoran yang tidak tersaring dan masuk ke sini, dan dia akan mengendap di dalam sini menjadi bakteri-bakteri baik. Tapi kalau terlalu banyak dan bakterinya sedikit, dia bisa jadi bom amoniak teman-teman. Jadi alangkah baiknya sih menggunakan filter yang besar untuk kapasitas tank yang besar dan ikan yang banyak. Tapi kalau ikan kalian cuma 1-2 sih nggak apa-apa ya. Oke, mungkin videonya cukup seperti ini saja. Semoga kalian paham. Apabila tidak paham bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa saya jawab. Mungkin sekitar 1 bulan atau 2 minggu lagi akan saya update apabila air ini jadi jernih teman-teman. Atau mungkin kalau saya melakukan water change akan saya buatkan videonya teman-teman. Oke, sekian video pada hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you.